Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yolanda, NPM 19160048 dari program studi IGSD 4B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Sastra Indonesia kelas lanjut yang diajarkan oleh Bapak Hendra Saputra MPD. Di sini saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai materi bahasa Indonesia dan juga saya gabungkan dengan materi IPA. Di sini saya membuat untuk kelas 5 semester 1. Tema yang saya ambil yaitu ekosistem dan subtemanya adalah kegiatan lingkungan seperti jenis hewan dan lain-lainnya. Baik, mulai saja. Untuk alokasi waktu yang sudah saya rancang dalam RPP yang telah saya buat yaitu sekitar 2 kali 35 menit dalam tiap pertemuannya. Yang terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Langsung saja akan saya contohkan. Dalam kegiatan pendahuluan itu diberi waktu 15 menit, kemudian kegiatan inti diberi waktu 35 menit, kemudian kegiatan penutup 10 menit. Baik, masuk ke contohnya, kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama dan ajarannya masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke, lanjut. Ibu akan absen terlebih dahulu ya namanya. Yang pertama ada Adi hadir. Agus hadir. Kemudian ada Rina hadir. Rizky hadir. Wiwi hadir. Dan seterusnya. Hadir semua ya hari ini. Sebelum belajar, Ibu mau nanya dong, materi sebelumnya itu tentang apa ya kita ya? Materi minggu lalu? Benar, materi sebelumnya rantai makanan. Dari materi rantai makanan itu ada yang kurang paham dalam penjelasannya? Kalau kurang paham, boleh tanya lagi ke Ibu sekarang sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, sesudahnya. Yuk, nggak ada? Iya, semoga udah paham semua ya. Oke, lanjut ke materi. Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai ekosistem dan juga jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Oke, Ibu akan jelasin dulu ekosistem itu apa. Ekosistem lingkungan itu terdapat 2 jenis, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem lingkungan yang hidup yang disebut dengan biotik dan bagian ekosistem lingkungan yang tak hidup atau abiotik. Apa aja sih contohnya dari biotik dan abiotik? Biotik ini contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tak hidup, yaitu abiotik. Apa sih contoh dari abiotik? Contoh dari abiotik itu ada pertama, cahaya matahari, angin, air, udara, tanah, dan banyak lainnya. Oke, itu tentang ekosistem. Nanti Ibu akan memaparkan melalui slide yang Ibu akan bagikan ke kalian. Kemudian ada materi mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Nanti Ibu akan terlebih dahulu
sesudah materi yang Ibu akan jelaskan, Ibu akan menampilkan beberapa video dan juga slide mengenai materi yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Oke, itu nanti dapat kalian lihat melalui penjelasan video yang akan Ibu sampaikan. Dan tugas yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu ada menyangkut tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, nanti kalian harus menemukan pokok pikiran dalam bacaan yang Ibu akan sampaikan ke kalian nanti melalui video dan juga slide. Kemudian kalian harus membuat video penjelasan kalian dengan berbahasa lisan yang jelas dan tepat ya, harus menggunakan bahasa lisan yang jelas dan juga tepat dan juga padat ya. Jangan berbelit-belit, jangan panjang tapi nggak jelas seperti itu. Kemudian kalian juga harus dapat mengidentifikasikan apa aja jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian nanti untuk materi IPA kalian dapat mengelompokkan tadi jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dan juga lainnya. Jadi untuk materi bahasa Indonesia kalian udah paham ya, membuat video penjelasan kalian mengenai materi yang Ibu sudah sampaikan nanti melalui video pembelajaran interaktif dan juga melalui slide gambar yang akan Ibu sampaikan nanti. Jadi kalian harus membuat videonya harus dengan berbahasa lisan yang jelas, padat, singkat. Seperti itu. Jangan yang terlalu berbelit-belit, panjang tapi nggak jelas itu kan. Tapi jangan juga yang terlalu singkat ya. Jangan terlalu singkat. Itu kurang bagus juga. Kemudian kalian mengungkapkannya dengan bersuara yang lantang, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, seperti itu. Baiklah, sekiranya materi hari ini sudah cukup untuk pembelajarannya. Bila Ibu mau nanya dulu, sebelum mengakhiri materi hari ini, ada yang dipertanyakan nggak? Kalau ada, silahkan kalian tanyakan, nanti Ibu akan menjawabnya. Ibu akhiri untuk hari ini cukup sekian, sampai di sini pertemuannya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, akan membahas mengenai materi ini lagi, membahas mengenai tugas kalian. Bila ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Untuk lebih jelas, mari kita bahas. Yang pertama ada karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, lebih dikenal dengan hewan buas. Berikut adalah hewan karnivora. Contohnya di sini ada harimau dan macan. Yang kedua ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan namun tidak makan daging. Contoh dari hewan herbivora itu ada kambing dan juga kelinci. Dan yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya seperti tumbuhan dan daging.
Contoh dari hewan omnivora ada ayam dan juga panda. Itulah jenis-jenis hewan yang kita bahas untuk hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you! Berikut beberapa materi dan juga contoh soal yang saya gunakan untuk media pembelajaran RPP yang telah saya buat. Ya, demikianlah contoh dari kegiatan RPP yang telah saya buat, yang telah saya rancang mengenai tema ekosistem yang mencakup pelajaran Bahasa Indonesia dan juga pelajaran IPA. Bahasa Indonesianya yaitu peserta didik atau siswa harus dapat mengemukakan pokok pikiran yang ada dalam bacaan yang saya buat, kemudian ada mengidentifikasi jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, kemudian juga dapat mampu membuat sebuah video mengenai materi yang saya buat, yang kemudian mereka rangkum untuk menemukan pokok pikirannya. Seperti itu, yang menggunakan bahasa lisan yang jelas, yang baik, jelas dan padat, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian materi IPA-nya tadi mengenai ekosistem dan juga jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Baik, demikianlah hasil tugas akhir yang dapat saya kerjakan. Bila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.